175. Aku punya ayah yang mendukung. Pria besar berbaju hitam sangat panik, tapi dia juga tak tahu menahu apa yang terjadi di luar sana, hanya bisa dengan terpaksa mengambil sebotol anggur Hennessy, berjalan ke arah Rocky. Dia mengertakkan gigi, mengayunkan botol anggur, dan membantingnya di atas meja. Cling! Botol anggur hancur berkeping, potongan kaca yang dipegang pria itu membentuk sebuah sudut, ia memegang dan perlahan mendekat. Rocky sama sekali tak bergeming, bahkan alis pun tak sempat dikernyitkan, menatap pria itu berjalan menghampiri dirinya. Ah! Dewi panik dan menjerit histeris, wajahnya dibanjiri air mata. Ia sangat menyesal, kenapa harus bercerai dengan Rocky. Kalau tadi ia mengangkat teleponnya, ia juga tidak akan menyaksikan bagaimana Rocky dihina, dan tak akan melihat sebelah matanya dibutakan. Manusia tak berguna. Sampah. Bukankah kamu sangat hebat, sekarang kau yang akan ku beresin. Greg tertawa arogan dan merasa bangga. Dari awal ia menyimpan kebencian yang dalam, kalau bukan karena Rocky, ia tidak akan malu seperti ini. Congkel bola matanya. Greg mabuk tak terkendali, biarkan matanya bolong, biar tahu kehebatan aku. Jangan. Dewi berteriak histeris. Dewi menyesal. Penyesalan yang menyakitkan. Kalau bukan karena dirinya marah pada Rocky, masalah ini tidak akan terjadi. Rona wajah Greg bermuram durja, dan penuh dengan kebahagiaan. Dia bukan saja mau membutakan Rocky, tapi juga mau Rocky berlutut memohon padanya, melumpuhkan kaki tangan di hadapan istrinya. Ketika potongan kaca akan menembus bola matanya, tiba-tiba Rocky menjentikkan jarinya, saat itu juga sebuah potongan kaca sebesar kacang kedelai, mendadak keluar dan terbang. Aoh! Mataku! Tiba-tiba Greg merasakan tusukan yang luar biasa pada mata kanannya, dan seketika penglihatannya gelap, langsung menutup matanya, sakitnya luar biasa, jeritan histeris pun terdengar membahana. Meminjam kesempatan ini, Rocky menendang pria itu, langsung menyambar Dewi dan memeluknya. Ah! Mataku! Darah kotor mengalir dari mata kanan Greg, sakitnya menembus ulu hati. Dewi yang masih syok, jatuh dalam pelukan Rocky, ia memeluknya erat-erat. Tidak apa-apa. Rocky juga mendekapnya dengan erat. Tadi ketika gelas anggur dihancurkan, pecahan kaca berserak kemana-mana, dia memungut secuil potongan kaca, begitu ada kesempatan, potongan kaca itu diterbangkan tepat mengemai mata kanan Greg. Keparat. Kamu berani membutakan mataku. Greg tampaknya mulai tak waras, kebenciannya meluap tak terkendali, ia menyerang Dewi dengan pisau buah. Sasarannya adalah Dewi, karena ia tahu Rocky sangat lihai dalam hal ini, bukan tandingannya. Selain itu, ia berpikir, wanita yang tidak ia dapatkan, Rocky juga tak berhak mendapatkan. Aoh! Dewi tertegun dan berteriak kaget. Jaraknya terlalu dekat, Rocky merangkul Dewi dan mustahil untuk menghindar, matanya melihat pisau itu hampir menusuk Dewi, tiba-tiba Rocky mengangkat lengannya. Ujung pisau menembus lengannya, darah segar mengucur seketika. Dewi tertegun, menatap Rocky dengan linglung. Greg juga terperangah, tak menduga Rocky akan menangkal pisau itu dengan lengannya, ia tertegun, kebenciannya pada Rocky semakin dalam. Sampah! Rocky mendengus dingin dan menendang Greg. 2 Greg seperti peluru meriam yang ditembakkan, ia terpental ke dinding dan terhempas di atas tanah. Rocky, tanganmu. Dewi melihat darah mengalir tak henti dari lengan Rocky, menangis pilu dan berkata, ini semua karena aku. Rocky berkata dengan enteng, ini hanya luka kecil, tak apa. Ini masih luka kecil. Luka yang menganga parah. Dewi merasa ngeri melihat luka di lengan Rocky, seperti bibir anak yang terkoyak, dagingnya menggumpal dan bergulung, semakin dilihat semakin tak sadarkan diri, ia menangis. Kenapa kamu tidak menghindar? Rocky tertawa ringan dan berkata, kamu istri aku, kalau bukan aku yang melindungimu, siapa lagi? Dewi sangat tersentuh, air mata haru membanjiri wajahnya, rasa sesal dan benci seakan bercampur aduk, air matanya mengalir deras. Tidak seharusnya ia marah dan menceraikan Rocky. Di saat yang membahayakan, Rocky masih rela mengorbankan dirinya untuk melindungi dirinya. Mata Greg mulai menghitam karena kesakitan yang menusuk, melihat mereka berdua sedang berbincang, dengan menahan sakit ia mengeluarkan telepon genggam dan menelepon.
"Pa, cepat datang selamatkan aku, mataku. Aku sudah buta." Selesai menelepon, masih dengan menahan sakitnya ia berkata dengan gusar, "Rocky, jangan harap kamu akan keluar dari sini dengan tenang. Ayah aku dalam perjalanan, tunggu ayahku datang, kamu akan mati mengenaskan." Bahkan sampai mengelupas menyayat kulit Rocky pun, tidak bisa menghapus kebencian dalam dirinya. Greg membenci Rocky sampai-sampai ingin meneguk darahnya, memakan dagingnya, memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk makanan anjing. Apalagi saat ia melihat Dewi dalam pelukan Rocky, mereka berdamai dan mesra sekali, perasaan Greg semakin terbakar. Apa yang hebat dari sampah ini dibandingkan dengan dirinya? Melihat Greg menelepon, Dewi berkata dengan panik, "Rocky, cepat kita pergi, James sangat kejam, kalau dia datang, kita pasti mati." "James?" Rocky mencibir dan berkata, "Siapa dia? Dia berlutut di hadapanku, juga memohon aku memaafkannya dan membiarkan dia hidup." Greg menutup matanya, menggerakkan gigi dan berkata, "Ajal sudah di depan mata, kamu masih berlagak hebat, tunggu mati saja." "Oh ya." Rocky tertawa, menoleh dan berkata pada pria berbaju hitam itu, "Bukankan pintu," agar Greg melihat. Pria itu tak berani membantah, langsung membuka pintu KTV. Begitu pintu terbuka, Greg segera mengangkat kepala dan melihat, raut wajahnya langsung berubah. "Pa." Dewi juga tercengang, tak berani percaya apa yang dilihatnya. Tampak James sedang berlutut tegak di depan pintu, persis seperti sebuah patung. Paman Ali membawa beberapa orang dan berdiri di belakangnya. Greg tertegun lama dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan pada ayahku? Kami tidak melakukan apa-apa pada James." Paman Ali berkata dengan dingin, dia sendiri yang menangis terseduh-seduh, berlutut dan memohon ampun mengaku dosa kepada Tuan Rocky. "Bagaimana bisa? Tidak mungkin." James tidak percaya dan melihat keluar, darah pun mendingin, sekujur tubuhnya gemetar. Bagaimanapun ia tak berani percaya, ayahnya yang terkenal kejam, malah berlutut pada Rocky. Rocky memberitahu Paman Ali, bahwa Dewi keluar, "Aku selesaikan masalah ini." Tapi, Dewi melihat cedera pada lengan Rocky, sangat khawatir. Rocky tertawa dan berkata, "Kalau hanya luka kecil saja tak bisa bertahan, apa pantas disebut pria?" "Nyonya Dewi, di sini sangat ribut, mari aku antarkan pulang." Paman Ali memberi hormat, "Sepertinya tadi ibumu mencari Anda." Mendengar ibunya mencari, Dewi tak bisa untuk tidak pergi, ia berjalan tiga dan terus menoleh. "Rocky, cepat pulang." "Baik." Rocky tertawa. Setelah Dewi meninggalkan tempat, tawa di wajahnya hilang, sorotan matanya sangat dingin. Greg mulai tenang, tiba-tiba bergegas keluar sambil menutup matanya dan berteriak, "Pa, cepat berdiri, gak usah berlutut pada manusia sampah ini." Perlahan James mengangkat kepalanya, menatap lurus pada Greg, rona wajahnya lesu dan muram tak berenergi. Bab 176. Sudah sangat terlambat. Raut wajah James dingin. Tiba-tiba ia berdiri, menamparkan wajah Greg dengan keras, dan berteriak dengan kencang. "Anak nakal." Tamparan keras di wajahnya membuat mata Greg Gao berbinar dan mulutnya berdarah. Dia menutupi wajahnya ketakutan, ekspresinya kaget. "Berlutut pada Tuan Rocky!" teriak James, matanya penuh dengan amarah. Greg ketakutan, dan menggerutu, "Ayah, mengapa ayah? Mengapa? Semua yang sudah dijalankan oleh generasi keluarga Gao, benar-benar kamu hancurkan." James meledak dalam kemarahan dan berteriak, "Ayah peringatkan padamu, untuk tidak bertindak gegabah untuk saat-saat ini. Mengapa kamu justru memprovokasi Tuan Rocky?" Greg Gao panik, "Ayah, bukannya dulu ayah bilang kita juga harus membereskan Rocky? Itu dulu. Sebelum aku tahu bahwa ia adalah orang yang meminjamkan uang pada keluarga Gao." James menggertakkan giginya dan menendang Greg Gao ke tanah. "Keluarga Gao kita berhutang 3,6 triliun pada Tuan Rocky, selamanya kita tidak akan mampu mengembalikannya." "Apa?" Seketika Greg Gao terkejut seperti menerima pukulan keras. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa keluarga Gao bisa berhutang begitu banyak? Apalagi lagi, berhutang pada Tuan Rocky. Bagaimana mungkin? Bukankah ia hanya laki-laki tidak berguna yang hanya bergantung pada wanita? James mengabaikan putranya dan berlutut di hadapan Rocky dengan menangis terseduh-seduh.
Tuan Rocky, keluarga Gao mengajarkan anak nakal seperti dia, yang hampir saja membuat istri Tuan terluka, sungguh ini adalah kesalahan yang sangat sulit untuk dimaafkan. Saya hanya meminta kebaikan hati Tuan Rocky untuk memaafkan anak nakal ini sekali saja. Dan utang keluarga Gao pada Anda perlahan-lahan akan kami lunasi. Selesai bicara, ia memutar kepalanya dan berteriak kencang, anak nakal, masih saja tidak bersujud pada Tuan Rocky untuk memohon belas kasihan. Greg Gao tersadar, dan hatinya tiba-tiba terkejut. Ia menatap Rocky dengan kaku dan berlutut di tanah. Tuan Rocky, aku salah. Aku tidak tahu apa-apa. Maafkan aku sebagai teman kelas Dewi. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan. Dan ia tahu bahwa ia telah dibutakan dan menilainya salah. Mereka dapat memanggil orang-orang besar dari kota Gopo dan Babel untuk berkumpul bersama, lalu menyingkirkan Jacob, dan dengan mudahnya ia mengambil 3,6 triliun. Bagaimana mungkin ini sia-sia? Sayang sekali, sudah sangat terlambat. Ayah dan anak berlutut di kaki Rocky dan bersujud putus asa. Mereka sudah kehilangan kekuasaan atas kota Babel. Mereka sama menyedihkannya seperti dua anjing mati. Rocky menatap dingin dua orang di kakinya, hatinya tidak terdapat belas kasihan sama sekali. Mereka telah menyentuh batas mereka. Ia tidak akan pernah melepaskan siapapun yang menyerang Dewi. Tuan Rocky, aku akan menemukan cara untuk mengembalikan uang 3,6 triliun. James meraung memohon-mohon. Ia tidak akan bisa mengembalikan uang itu, tapi ia memutuskan untuk berpura-pura menjadi menyedihkan untuk bertahan hidup. Ia sangat membenci Rocky, dan Rocky yang telah membutakan salah satu mata putranya. Asalkan ia mampu menunda hari ini, ia akan membawa anaknya pergi meninggalkan tempat ini dan segera melarikan diri ke luar negeri dengan uang ini. Jika ia memiliki kesempatan, ia akan kembali menyewa pembunuh lain untuk membunuh Rocky dengan kejam. Tapi sekarang, ia masih harus berpura-pura menjadi menyedihkan untuk mendapatkan simpati Rocky. Wajah Rocky santai, menggelengkan kepalanya dan berkata, James, aku pikir selamanya kamu tidak akan mampu mengembalikan uang ini. Selesai bicara, ia menyuruh pria gagah berbaju hitam, nyalakan TV dan tunjukkan berita hari ini. Pria gagah yang tidak akan berani menolak segera menyalakan TV dan beralih ke stasiun berita. Seketika itu juga terlihat seorang wartawan perempuan yang sedang menyiarkan berita. Menurut sumber yang relevan, James, seorang pria kaya raya dan berkuasa di kota Babel dicurigai melakukan penghindaran pajak, dengan jumlah hingga mencapai 60 miliar, selain itu informan tersebut juga telah memberikan bukti yang bisa dipercaya. Tidak hanya itu, keluarga Gao juga terkait erat dengan kegiatan penipuan berbasis pemalsuan, yang dicurigai telah dipalsukan hingga ke luar negeri, dengan melibatkan perdagangan logam mulia. Pada saat ini, polisi telah mengepung kediaman milik keluarga Gao dan mulai melakukan pencarian. Begitu gambar berganti, 7 atau 8 mobil polisi mengelilingi bagian luar kediaman keluarga Gao, jalanan menjadi terang dan orang-orang mulai berkeliaran. Mereka sedang memindahkan kotak-kotak barang selundupan milik keluarga Gao. Tatapan James kosong dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia telah menyembunyikan itu dengan sangat baik bahkan dari anaknya, tentang hubungannya dengan negara luar dalam pemalsuan emas, bagaimana mereka bisa tahu. Greg Gao tertegun dan pikirannya kosong. Ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Suara manis wartawan perempuan itu kembali terdengar. Greg Gao, putra tunggal keluarga Gao, dan beberapa orang yang ikut bertanggung jawab oleh beberapa korban perempuan dicurigai melakukan tindakan kekerasan. Malam ini, mayat seorang siswi sekolah di kota Babel ditemukan di sebuah sungai. Penyebab spesifik kematian masih harus diselidiki secara menyeluruh. Mereka berspekulasi bahwa kematian disebabkan oleh overdosis penggunaan obat. Greg Gao menjadi tersangka utama. Polisi telah menjadikan Greg sebagai buronan dan sedang dalam pengejaran. James begitu cemas dan marah, jika ia tamat itu tak apa. Tapi ia tidak menyangka putranya bisa melakukan hal sejauh ini. Anak nakal, berapa banyak hal jahat yang sudah kamu lakukan tanpa sepengetahuanku? Bagaimana bisa? Bagaimana mereka bisa ditemukan? Jelas-jelas dengan uang semuanya baik-baik saja, dan anggota keluarganya juga telah mendapatkan uang, bersumpah untuk tidak membocorkan informasi apapun. Tatapan Greg kosong, sangat ketakutan,
menatap layar dengan seksama. James sangat marah, ia menamparnya dengan keras, Greg terjatuh ke tanah sambil menangis. Keluarga Gao. Kali ini tamatlah sudah, ah. Tiba-tiba ia melompat dan berlutut di depan Rock dan bersujud di tanah. Tuan Rocky, aku tahu keluarga Gao memang tidak tahu apa-apa. Aku hanya meminta Tuan Rocky untuk berbaik hati membiarkan anakku pergi. Aku bersedia bertanggung jawab atas semua kejahatan ini. Keluarga Gao hanya memiliki satu keturunan. Maafkanlah dia kali ini. James bersujud sangat keras, terdengar suara dentuman, kepalanya yang rapuh pecah karena bersujud di tanah, darah memercik di mana-mana. Raut wajah Rocky acuh tak acuh, tanpa kasihan. Jika tahu begini, mengapa tidak melakukannya dari awal? Semuanya membawa masalah pada diri sendiri. Di luar KTV, suara sirine berdatangan. Greg yang begitu ketakutan duduk di tanah, bernapas terengah-engah. Tuan Rocky, aku tahu bahwa Tuan tahu segalanya. Tolonglah lepaskan anakku kali ini saja. James, menangis sesenggukan, hendak maju dan memegang kaki Rocky. Kata Rocky santai, aku hanya orang biasa, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya ada satu kalimat untuk dikatakan padamu, yaitu, jaring surga sangat lebar, dan yang jahat tidak akan bisa pergi begitu saja, datang untuk ikut campur dan selalu ingin kembali, kalian tidak adil. Selesai bicara, tanpa melihat ayah dan anak keluarga Gao yang tak berdaya di tanah, ia berbalik dan berjalan keluar pintu. Wajah James putus asa, ia tergeletak di tanah dan berteriak sedih. Ia tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan Rocky. Jika ia bisa mengetahui rincian keluarga Gao dalam waktu singkat, apa Rocky itu orang biasa? Ini salah keluarga Gao yang terlalu arogan. Mereka pikir dengan uang dan kekuasaan dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian, sekelompok orang dengan pakaian polos hitam mendobrak pintu untuk masuk, bergegas maju dengan wajah sengit, 2 atau 3 orang menahan ayah dan anak ke tanah. Greg berteriak ketakutan, ayah, tolong aku, tolong aku. James menghela napas. Dalam kehancuran satu orang anggota keluarga, mana mungkin yang lain selamat dari kehancuran? Keluarga Gao sudah runtuh, ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa melindungi Greg? Ia membenci dirinya sendiri yang tidak tahu apa-apa, telah keliru pada orang yang berkuasa, dan menjadi orang tidak berguna. Semua ini adalah hukuman. Ketika Rocky berjalan keluar dari KTV, ia melihat Lian, Jinu, dan T-Rex menunggu di luar dengan hormat. Ia mengerutkan alis, kalian belum pergi juga. Ada apa? Bab 177. Ibu mertua menangis. Kata T-Rex sambil menyeringai, Tuan Rocky tidak keluar-keluar, kami tidak berani pergi tanpa izin. Kami telah mengendalikan tempat kejadian dan sedang menunggu Anda untuk mengatasi keluarga Gao. Masalah keluarga Gao, mereka semua melihatnya dengan jelas, mereka merasa sangat takut dan kagum. Hanya dengan mengandalkan Rocky seseorang, bisa memindahkan kekuatan yang sangat besar ini, bahkan jika itu adalah orang yang paling berkuasa di kota Wasa sekalipun, sangat tidak mungkin bisa mengatasinya dalam waktu singkat. Semuanya bubar. Pulanglah. Rocky melambaikan tangannya dan berkata, jangan sebarkan tentang hari ini. Baik. Kita pasti merahasiakannya. William menjawab dengan sigap. Rocky menganggukkan kepalanya, menginstruksikan Yoga untuk mengendarai mobil dan menghampirinya, untuk bersiap mengantarnya pulang. Yoga sangat bersemangat untuk memujinya, mengendarai mobil itu dengan senyum di wajahnya, bertindak sebagai sopir dan membuka pintu dengan hormat. Menyadari Yoga telah menjadi orang kepercayaan Rocky, mereka iri padanya dan kesal mengapa mereka bukan Yoga. William dan Jinu juga merasa cemburu dan iri. Ada begitu banyak orang-orang besar di kota Gopo, tak disangka mereka membiarkan Yoga dari kota Babel untuk mengambil keuntungan ini. Mereka benar-benar tidak terima. Rocky yang duduk di dalam mobil mengerutkan alisnya. Sekarang keluarga Gao sudah teratasi, Yoga akan menangani aset yang tersisa, tetapi masih ada keluarga Liu. Orang-orang yang semakin lama semakin keterlaluan, benar-benar tidak tahu apa itu penyesalan. Terutama Ando, yang menjual istrinya karena kebencian, sangat tak termaafkan. Tetapi ibu mertuanya diam-diam mendukung keluarga Liu, membuatnya menjadi tidak mudah untuk melakukan serangan, kalau begitu apa yang harus ia lakukan?
Selain itu, ketika ia tiba di rumah nanti, ia harus memikirkan cara untuk menjelaskan kepada ibu mertuanya dan istrinya tentang masalah malam ini. Tak lama kemudian Rocky tiba di rumah, cedera tangannya sudah ia tangani. Ia bisa saja menggunakan kemampuannya sendiri untuk menyembuhkan, tetapi agar tidak membuat Dewi ragu, ia hanya menghentikan darah yang mengalir. Ia membuka pintu, tidak seperti yang diharapkan, ruang tamu sangat terang. Begitu masuk, ia mendengar teguran dari Jenny. "Kamu masih tahu caranya pulang?" Jenny bangkit, wajah menyeramkan seperti akan mengintimidasinya habis-habisan, seolah-olah akan memakannya hidup-hidup. "Ibu, aku." Baru saja Rocky membuka suara, Dewi yang cemas melangkah maju dan menatap ke arah lengannya. "Rocky, tanganmu baik-baik saja." Melihat keprihatinan istrinya pada dirinya yang belum pernah terjadi sebelumnya, hati Rocky menjadi hangat, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, sedikit cedera." "Dewi, datang pada ibu." Jenny menarik puterinya dengan kasar, menatap Rocky dengan kemarahan, menunjuk ke hidungnya dan memarahinya, "Kamu memang pengkhianat. Bagaimana kamu bisa membuat pamanmu masuk rumah sakit? Besok, kamu akan pergi ke kediaman keluarga Liu bersamaku untuk berlutut, bersujud dan mengakui kesalahanmu." Ekspresi Rocky dingin, ia membuka suara dan berkata, "Tidak." "Apa?" Jenny tampaknya tidak mengenalnya, ia tertegun sejenak dan berteriak dengan suara tinggi, "Kamu membantah. Berani-beraninya berbicara padaku dengan nada seperti itu." Dulu, ketika ia memarahi Rocky, Rocky tidak akan membantah. Hari ini, tak disangka ia menjadi tangguh. "Keluar dari rumahku sekarang, dan ceraikan putriku besok pagi," kata Jenny sambil berteriak. "Ibu, aku tidak akan bercerai dengan Rocky," kata Dewi dingin, "jika ibu memaksa aku untuk menceraikannya, maka aku tidak akan menjadi putri ibu lagi." "Kamu, apa yang kamu katakan?" Jenny terpaku menatap Dewi dengan seksama. Biasanya, tidak peduli seberapa marah ia, Dewi masih mendengarkan kata-katanya. Sekarang ia bahkan menentang ibunya dan melindungi Rocky. Dewi mengerutkan alisnya dan berkata, "Ibu, aku sudah membicarakan hal ini dengan ibu. Kenapa ibu tidak percaya? Ando yang menipuku untuk menemui Greg. Jika bukan karena Rocky, aku sekarang sudah." "Dewi, bagaimana kamu bisa percaya kata-kata Rocky?" Jenny sangat marah. "Pamanmu sudah menjelaskan padaku. Dia tidak tahu Greg akan melakukan hal keji padamu. Ini tidak ada hubungannya dengan pamanmu. Dia yang berada di rumah sakit menyesal setengah mati dan berjanji untuk mencari keluarga Gao dan membuat perhitungan dengan mereka." "Itu omong kosong Paman Ando," kata Dewi marah, ia tidak akan pernah percaya pada kebohongan Ando. Selain itu Rocky yang mengorbankan dirinya masuk ke dalam KTV untuk menyelamatkannya, tetapi juga melindunginya dari serangan pisau itu adalah bukti terbaik. Melihat sikap tangguh Dewi dan berdiri dengan tegap di sisinya, hati Rocky sedikit terharu. Tampaknya serangan pisau itu tidak sia-sia. Sebenarnya, ia bisa saja menghindari pisau itu, tetapi ia sangat khawatir Dewi akan terluka, dan mengulurkan tangannya sehingga ia terluka. Kata Dewi dengan suara dingin, "Ibu, tidak apa jika ibu tidak percaya padaku, tapi jika ibu menyuruhnya pergi, aku akan pergi dengannya." Selesai bicara, ia berpaling menghadap Rocky dan berkata, "Ayo, kita pergi berkemas." Jenny menatap putrinya tidak percaya. Putrinya yang sangat patuh, tak disangka hari ini ia membantahnya demi Rocky. Sangat membuatnya sesak. Melihat Dewi melarikan diri dari rumah, Jenny menjadi panik. Ia mencari-mencari cara, tiba-tiba ia duduk di tanah dan mulai menangis terseduh-seduh. "Aku ini ibu kandungmu. Bagaimana kamu bisa tidak menginginkan ibu lagi karena orang tidak berguna ini?" Melihat Jenny yang terduduk menangis, Dewi menghentikan langkahnya tak berdaya. Baru saja ia mengatakan kata-kata kejam. Ia hanya tidak ingin ibunya terus memaksa Rocky. Namun, Jenny adalah ibu yang melahirkannya, sebenarnya hatinya tidak tega. "Putriku, yang dibesarkan oleh kerja keras, sekarang tidak mengenali ibunya. Tuhan begitu tidak adil, lebih baik aku mati tersambar petir." Jenny menepuk-nepuk tanah sambil meraung-raung, berteriak hingga kelelahan. "Apa artinya aku hidup? Ibu akan membeli sebotol racun tikus besok, tidak masalah aku mati."
Bahkan putriku sudah tidak menginginkan aku lagi. Tapi, Rocky mengerutkan alisnya dan melihat bahwa tidak ada air mata di wajahnya. Sudah jelas bahwa ia hanya sedang mencari simpati. Namun, tidak baik baginya untuk mengatakan hal ini. Bagaimanapun, Jenny adalah ibu istrinya, hubungan darah tidak dapat dipisahkan. Ibu, jangan menangis, tadi itu hanya kata-kata karena aku marah. Dewi panik, tidak ada cara lain selain berbalik dan berkata, selama ibu tidak memaksa Rocky, semuanya akan dibahas dengan baik. Andrew yang tidak pernah mengatakan apa-apa, berdiri dengan wajah menyeramkan, lalu menegur Jenny. Cukup. Apa baiknya Ando? Apa kamu lebih paham dibandingkan aku? Singkat saja aku percaya pada Rocky. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan mengikuti putri dan menantu kita pergi. Kamu juga mau pergi? Jenny segera melotot. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ia merasa bahwa semua orang dalam keluarga ini, kecuali dirinya sendiri, berdiri di sisi menantu yang tidak berguna ini? Kapan keluarga ini mulai mengelilingi Rocky? Melihat suami dan putrinya membela Rocky, Jenny tidak berani membuat keributan lagi, ia hanya bisa berpura-pura menangis. Aku begini demi kebaikan Dewi. Sekarang Rocky telah membuat paman masuk rumah sakit, dan keluarga Liu telah jatuh. Nenek dari keluarga Liu juga telah mengatakan bahwa dia akan mengundang pemimpin klan keluarga untuk menjalani persidangan 3 bagian. Apakah mereka benar-benar mencari pemimpin klan keluarga? Seketika alis Andrew mengkerut. Jenny berpura-pura menyeka air matanya, ya, itu sebabnya aku meminta Rocky untuk meminta maaf. Seketika Andrew merasa sangat khawatir. Rieol adalah sebuah klan keluarga yang sangat besar, sedangkan keluarga mereka hanya cabang. Ada lebih dari 200 orang dalam klan keluarga itu, yang berada di berbagai bagian negara, dan juga ada banyak orang sukses di dalamnya. Dan pemimpin klan memiliki kekuatan tertinggi di antara seluruh klan. Jika benar datang ke persidangan 3 bagian dan dibalas dengan diusir oleh Rieol dan seluruh anggota klan, masalah ini akan sangat menyulitkan. Kata Rocky, ayah, masalah ini belum mencapai tahap itu, pada saatnya kita akan membicarakan ini lagi. Hanyalah seorang pemimpin klan Rieol, ia tidak begitu mempedulikannya. Saat ini Jenny tidak berani memaksanya untuk meminta maaf. Ia yang duduk di sofa, berkata dengan kesal, ada hal yang harus kalian perhatikan, Nenek Christie pergi untuk menginterogasi, dan mengundang pemimpin klan datang. Apa yang harus kita lakukan?